karena pariwisata kemudian berkembang rame akhirnya ada muncul kesadaran. Jadi di satu sisi juga pariwisata memberikan dampak positif, dia mengubah perilaku yang kurang bagus ya jadi bagus. Tapi ada juga dari awalnya sangat alami menjadi gara-gara pariwisata juga dirusak. Tadi Gili Kedis, Gili Nanggung. Saya kan jurnalis posisinya di dalam buku ini, jadi ya kita memberitakan bukan berimbang, hanya memberitakan apa adanya, apa yang terjadi. Iya betul. Memberikan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Artinya kan Mas, ini kan membuat pihak lain tidak nyaman ya pasti kan. Ada nggak yang sempat protes atau kayak gitu? Ya paling protesnya ngedumel aja mungkin, karena kan gitu. Nggak pernah. Faktanya kan seperti itu. Nggak pernah ngomong langsung. Iya, nggak pernah ngomong pasti. Ya saya tahu sih di medsos kan ini kenapa ini. Apalagi sekarang posisinya di Geopark Rinjani kan. Iya. Ya kan itu jadi otokritik bagi saya kan. Terus Mas, di Geopark sendiri sekarang keadaannya kayak gimana sih Mas? Nah kalau kan saya tadi kan di Geopark Rinjani itu kan kita punya pilar ya, edukasi, konservasi, pemberdayaan masyarakat lah. Nah, jadi edukasi, konservasi yang utama kan UNESCO kan, UNESCO global. Jadi UNESCO kan identik dengan edukasi dan konservasi. Makanya saya punya pengalaman di komunitas berapa tahun sejak 2007 ya. Terus di Geopark juga saya sebagai manajer pendidikan dan kebudayaan, udah kita sinkronkan aja ini. Sinkronkan apa yang menjadi program di Geopark juga sinkron dengan teman-teman komunitas. Kayak tadi kan pemberdayaan komunitas. Akhirnya saya ajak teman-teman komunitas itu. Ini loh program saya di Geopark seperti ini, di komunitas seperti apa, kita gabung jadi satu, kolaborasi lah. Nah, itu kan keren banget jadinya. Makanya kita banyak bikin konten-konten yang edukatif kan, bikin video dokumenter, bikin buku, tulis buku, bikin cergam, komik, itu banyak ketika saya di Geopark. Betul. Jadi lewat jalur literasi itu lebih masuk sih ke masyarakat. Sambil kan tadi kan edukasi konservasi. Jadi kan kegiatan konservasi nggak hanya sekedar nanam pohon kan, tapi mengedukasi bahwa di Rinjani ini kita punya flora fauna seperti ini loh. Kenapa harus dijaga ya, itu lewat bikin literasi itu. Literasinya kan ada storytelling. Konservasinya masuk lewat situ jadinya ya. Orang lebih cepat paham sih. Kita bikin lomba mendongeng. Kan tuh anak kan, kalau anak-anak kan nggak bisa kita ajak dia kegiatan konservasi kayak kita dewasa gini diskusi debat nggak bisa. Kita taunya mendongeng, jalan-jalan. Dan kita memang butuh dari generasi sih, dari anak kecil itu ya. Kenapa kita banyak sasarannya anak-anak? Karena emang kayak tadi kan pengalaman kita, Mas Aji di SD-nya di mana? Di Sumbawa saya. Nah, belajar tentang budaya dan lingkungan Sumbawa waktu SD. Saya lebih kenal angklung. Nah itu salahnya. Kenapa kita lihat? Karena nggak dipelajari di sekolah. Nggak dipelajari di sekolah. Sementara di padahal namanya mata lokal itu. Mata lokal. Sama kita mata lokal lu bahasa Inggris. Nah itu menjadi keprihatinan betul. yang saya otokritik. Ya kan kurang ini bahan-bahannya ini ya udah kita bikin aja sekarang. Jadi saya bikin beberapa kali workshop. Kemarin kita bikin heritage walking tour. Itu kan tujuannya mengenalkan budaya tapi ada enjoy-nya. Ada enjoy-nya juga. Jadi orang nulis juga orang gitu nulis, kan. ada bikin kontennya. Ada outputnya gitu. Nah, setidaknya nanti kan ketika belajar tentang budaya sudah banyak nih bahan-bahannya. Iya, jadi saya juga waktu ikut heritage walking tour kan akhirnya tahu kan. Ada tradisi itu. Ada tempat wisata itu gitu dan sekarang kita lagi siapkan untuk bikin videonya itu nanti, videonya. Bikin lagi dong Mas acara kayak gitu-gitu di desa lain gitu. Ya, kita bikin nanti di tematik nanti. Kayak gimana gitu. Ya bisa nanti di KLU, di Lombok Tengah juga bisa yang tematis nanti. Itu keren banget itu acaranya tuh. Jadi bagus banget karena orang-orang yang datang ke situ tuh punya konten semua gitu kan. Kontennya. Ada video, terus dan tulisan. orang tahu akhirnya bahwa ternyata masih ada loh seperti itu. Iya, masih ada ternyata. Dan jangan salah Mas Haji, di sumur tempat pengambilan air waktu itu mungkin satu-satunya mata air masih tersisa di desa itu. Selebihnya udah banyak rusak kan. Nah, kalau kita telat sedikit aja itu udah hilang. Nah, kenapa dia hilang mata air lain? Nah, itu menjadi itulah pentingnya muatan edukasi tadi tentang konservasi itu. Kenapa bisa hilang? Apa yang berubah? Biasanya kan orang nggak sadar ya Mas ya, masyarakat kita tuh nggak sadar bahwa tindakan kecilnya dia itu bisa menghilangkan hal besar gitu ya. Itu sih yang paling penting. Dan gerakan-gerakan Mas Fathul itu akhirnya mengerucut ya, jadi di Lombok semua jenis sekarang ya. Dan benar-benar menyatukan banyak komunitas dan teman-teman. Kayak sekarang kan akhirnya Mas Fathul udah produktif menerbitkan buku, terus kolaborasi sama teman-teman di Lombok Timur ya, sama di sini juga tetap sih. Ya di Mataram kan base camp, Mataram Lombok Timur kegiatannya. Ada di sana kegiatannya gitu. Makanya seru banget tiap hari Minggu atau Libur tuh ada aja gitu. Ya istilahnya ini kan karena kita udah tadi kan banyak sekali yang
Dulu kan banyak teman-teman kita yang sekarang menjadi leader di komunitas masing-masing itu sejak SD mereka ikut itu. Iya, ada loh Mas Aji dulu waktu kita KI di Teteh Batu masih ingat? Iya, iya. Nah, itu waktu kita sekolah-sekolah kan ada anak SD. Itu sekarang itu menjadi pegiat sekarang. Itu tahun berapa kita KI? 2015 juga itu kayaknya. 2015 ya. 2003 berarti kan udah besar ya. Udah besar, 8 tahun kan? Iya. Nggak terus 10 tahun, 11 tahun usia karena udah kuliah. Udah kuliah baru sekarang. Iya. Saya baru ketika kok ini foto saya foto saya kan ini sekolahnya. Nah itu. Jadi maksud itu, makanya kenapa tadi saya bilang itu pentingnya kayak model-model kelas inspirasi itu. Kita datang hit and run gitu ya. Menginformasikan, mengedukasi adik-adik bahwa mereka ketika sekolah bisa loh seperti ini, seperti ini. Ternyata nanti itu kebayang-bayang. Nah, sama kayak teman ada sekarang dia menjadi salah satu leader komunitas kami. Dia menjadi leader ketuanya, dia jadi aktivis di BEM juga. Dia menjadi content creator sekarang. Videografer senang dia. Tahu kenapa? Karena dulu waktu kita jadi relawan, dia selalu melihat kakak-kakak katanya pegang kamera itu kepikiran terus. Suatu saat dia akhirnya dia pengen ya, dia tapi pengen nggak ngomong aja, tapi mimpinya tetap dikejar. Jadi pokoknya gitu. Dia ngerti dulu kalau kakak itu bawa kamera, saya ikut aja katanya kan. Nah, itu mimpinya dan ketika dia udah SMA, pegang kamera dia. Jadi sekarang jadi konten Itu yang saya sukai dari KI itu karena anak-anak itu benar-benar punya gambaran jadinya. Tadinya yang kayak di pertama kan di Gunung Sari ini yang di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Cita-citanya jadi orang baik, Mas. Ya ingat saya orang guru dan tentara. Guru Ustad. Itu doang kenapa nggak mau jadi presiden kayak jadi dokter? Dia bingung, emang bisa gitu, emang boleh gitu. Ada pilihan-pilihan. Iya, akhirnya kan dilihat kakak-kakak yang datang itu ada dokter, ada apa gitu datang dan mereka akhirnya. Makanya itu pentingnya kenapa kita bahkan yang ngelihat doang pun jadi tertarik. Kenapa kita penting ke anak sekolah usia dasar tadi? Karena tadi kan dia masih pure kan. Iya, Mas Fatul pasti lebih ingat yang waktu SD detail daripada yang waktu saya udah lupa. Kalau SD waktu saya SD pasti ingat siapa-siapa yang menentukan tadi dari anak SMK PP, perawat, gitu. Tentara. Itu malah pengen jadi itu loh. Justru kayak jadi dokter tuh enggak dulu karena enggak pernah ketemu sama dokter. Menakutkan dokter dulu. Enggak dulu kalau akan suntik gitu. Suntik ya, makanya justru udah menarik justru tertarik tadi yang sarjana pertanian, terus yang ada dulu yang tentara. Kayak scientific itu keren gitu ya kita meneliti gitu. Itu paling pentingnya interaksi. Makanya ini menarik juga ini berbagai profesi-profesi ini. Betul, kita datang ke sekolah bahwa anak SD dia anak pesisir, anak pulau-pulau kecil. Oh bisa loh kamu bukan hanya jadi nelayan, bisa tetap jadi nelayan tapi dokter, menjadi pengusaha perikanan. Kayak di Asahan kan, Gila sehat kan? Ya, yang ini sama Mas Surya kemarin. Yang anak-anak itu bikin nangis, Mas. Ya udah saya lihat. Makanya saya cari foto-foto lamanya kan. Hebat semua tuh. Gara-gara tadi berinteraksi dengan teman-teman pegiat literasi, dia punya mimpi, punya gambaran bahwa ternyata bisa. Itu dari KI tindak lanjut. Tindak lanjutnya dari KI itu. Jadi mereka buka ini seminggu ngajar di Asahan ya. Ada sebulan mandu kayaknya. Ada sebulan tuh. Ada yang sebulan. Dari luar enggak? Jadi mereka benar-benar diam di situ, ngajar di situ gitu. Dan keren banget. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu ternyata berdampak besar bagi orang. Besar gitu. Kita nggak tahu kan? Itu hal positif, gimana hal-hal yang negatif kan? Sama kayak Pak Mus yang di Semokan kan? Iya. Saya kan kontak pertama itu tahun 2012 itu. Itu sekolahnya di Beruga aja terus saya ke sana ajak relawan. Akhirnya mau dia Pak Mus juga termotivasi juga. Banyak relawan bantuannya sekarang kan bagus. Dan harusnya jadi P3K. P3K bagus kan. Alhamdulillah jadi, ya. Selesai kuliahnya akhirnya selesai kuliah. Ya, jangan kan yang jauh-jauh Mas, yang di dekat sini aja yang KI terakhir itu yang akan dibangun bendungan besar. Di sini kan itu tuh juga menyedihkan sekali tuh. Sempat ngobrol sama kepala sekolahnya kan sama guru-guru di situ. Mereka kan numpang di halaman warga. Sekarang akhirnya. Padahal udah lama banget kan mereka pindah gitu dari sekolahnya karena digusur untuk bikin bendungan itu dan belum ada. Itu makanya halaman belakang itu. Nah, itu termasuk halaman belakang. Yang kita suarakan kan kita menyuarakan itu bukan berarti kita nyinyir ya. Bukan berarti nyinyir. Nah, sekarang Mas Haji lucu kan? Mas Haji kapan terakhir ke bandara? Ke bandara tahun ini sih, tapi bulan berapa? Nah, kan di sepanjang bandara kan di pintu kedatangan kan banyak foto-foto menarik. Termasuk foto kerbau kan? Iya. Kan kerbau yang di Mawun, di Selong Belanak, di Kutu itu kan menjadi ikonik sekali kan. Tapi sekarang kan kasihan nasib mereka itu. Iya, nah, mas saya kan
di satu sisi kita menjual mereka, mengeksploitasi sebagai promosi keindahan. Woi keren banget kan, woi foto prewedding dengan local people gitu brandnya. Tapi ternyata mereka tergusur. Kan? Bukan itu tergusur. Iya. Kenapa saya bilang tergusur? Karena istilahnya dengan pembangunan pariwisata itu juga mengakibatkan ruang-ruang hidup mereka makin sempit. Betul. Sudah nggak bisa kita tiba-tiba suruh pengembala kerbau, ayo kerja dong jadi apa di hotel, nggak bisa. Iya nggak bisa. Nah maksud saya di satu sisi kita tidak menyalahkan pemerintah ya. Iya. Oke itu konsep, tapi kan harus ada solusi juga. Betul. Kayak sekarang kan solusinya juga harus sesuai dengan mereka sesuai gitu. Dengan mereka, ya gitu. katanya pengembala kerbau berarti kan harus disiapkan ruang pengembalaan. Berarti kan harus ada inovasi untuk supaya pakannya seperti apa. Bagaimana supaya kerbau itu juga tetap bisa ada di situ dan menjadi objek gitu kan, yang bagus. Apa istilahnya ini orang habis mana sepah dibuang. Iya. Kayak cuma datang foto. Orang tuh ke situ tuh tujuannya ya foto kerbau itu. Padahal kan gitu. Tergusur kan, digusur sekarang kan. Dan itu gratis kan mas fotonya? Iya gratis. Bahkan kalau kita ketemu sama mereka di kandang itu kita dikasih ngopi, kasih makan. Saya tahu di mana tempat titik-titik mereka membangun kandang darurat itu. Tahu saya tempat-tempatnya. Darurat ya. Tapi jangan saya sebutkan nanti dirazia, kasihan mereka. Tunggu di foto-foto berikutnya. Kayak sekarang kan di bandara juga kan, di Bandara Internasional Lombok itu memang tentu membahayakan ketika kerbau itu nanti masuk ke bandara. Cuma kan dengan mengusir udah kata boleh gitu. Mau kemana kan? Nggak mungkin tiba-tiba orang pengembala kerbau itu langsung berubah profesi jadi mau kerja di bandara juga. Itu maksudnya harus ada solusi terhadap masalah itu. Iya, harusnya dipikirkan ke sana ya. Ini ada yang ada di halaman belakang itu, makanya kerbau saya angkat khusus dia. Karena tadi dia makin makin sempit ruang geraknya. Calon potensi orang miskin baru nanti kalau ketika dia udah nggak punya. Betul. Ingat ya, kerbau itu menjadi kalau tabungan kita di bank, kalau orang pengembala kerbau tabungannya di kerbaunya gitu. Jadi banyak loh pengembala kerbau itu yang anaknya kuliah gitu. Kemarin saya ketemu di Tanah Au itu anaknya kuliah di UNRAM dan Muhammadiyah. Terus gimana caranya Pak biaya ya? Pokoknya kalau dia masuk jual satu kerbau. Ya itu aja jadi jual. Jadi dia sudah perkirakan kalau semua anaknya selesai sekolah, ya kerbaunya tinggal 2 tersisa nanti. Nah tapi dengan adanya pembangunan yang tadi makin menyempitkan ruang gerak mereka, ya makin cepat mereka. Jadi nanti yang dipikirkan itu kalau nanti kerbaunya makin tempat cari pakannya sedikit, makin terusir, makin tergusur, ya udah harus dijual kerbaunya, nggak ada pekerjaannya lagi. Iya. Itu kan harus kita pikirkan dampaknya. Betul. Mestinya kan harus jangan cuma pemerintah banyak lahan lah kan untuk mencarikan ruang pengembalaan. Iya. Nah sama kemarin kasus di Kaliantan ya sampai pembakaran. Sama juga masalahnya. Jadi ada ruang penghidupan tempat masyarakat mencari makan, nah itu yang kemudian terganggu, nah itu ya terjadi itu. Jadi makanya kemarin waktu ribut-ribut itu ini masalah di Kaliantan itu bukan masalah sekarang, itu masalah sejak tahun 2010 saya sudah liputan ke sana halaman belakangnya. Dan tahu saya bagaimana permainan di sana, siapa yang terlibat. Iya. Luar biasa. Itu tidak sederhana masalahnya. Jadi sekarang ya masalahnya sekarang di Purwokerto udah kayak benang di ya jadi untuk meluruskannya mana tuh susah. Iya agak susah ya. Susah, butuh kesabaran, butuh waktu yang panjang. Bahkan di dalam kita menyelesaikan itu bisa timbul masalah baru. Sekarang kan masalah baru lagi. Warga sekarang ditahan karena dia merusak. Memang merusak itu tetap salah kan. Ditahan warga. Ya kan nanti keluarganya ditinggalkan, kasihan. Pasti nggak terima, pasti terus dia. Nggak tenang investornya juga. Gila. Dan investornya juga mendapatkan tanah, kita nggak tahu juga bagaimana, apakah dengan cara cara baik-baik atau cara orang dalam kan. Dan saya tahu itu bagaimana cara mendapatkan, siapa yang terlibat, berapa permainannya. Karena itu saya sempat ketemu aktor-aktornya itu ya waktu liputan dapat hibah dulu liputan tentang isu-isu masyarakat marginal. Saya angkat tadi masyarakat marginal di kawasan wisata kan. Mas Fatul nggak pernah takut ya kayak gitu-gitu maksudnya? Ya kadang-kadang sih sekali 2 takut sih. Iya itu dia, kita kan ya sebenarnya kita juga ya harus kita ngukur dulu kan. Ada yang ngukurnya itu kira-kira ini kalau dia dampaknya akan berat akan ya direm dulu. Pernah nggak Mas itu ada tekanan gitu? Ya pernah, biasa lah kalau di media kan tekanan ini dari salah satu institusi lah dulu kan saya liput dikasih terawangan kan datang ke kantor rame-rame. Tapi yang pasti kan bos yang di kantor kan. Iya. Apa itu? Kantor ngapain lagi nih? Ya kan beritanya nggak kasar-kasar kan, biasa-biasa aja kan. Iya, tapi fakta kan. Ya nyelekit lah. Sih. Iya. Biarkan foto berbicara. Iya. Ya memang sebenarnya sebelum membangun itu baiknya ya dipikirkan dulu ya. Jangan pikirkan
misalnya ini nanti kita jadi ini nih. Sama sekarang Mas Haji kan di Sembalun kan saya cukup banyak menulis tentang Sembalun juga kan. Katanya kan perkembangan pariwisata Sembalun sangat cepat ya. Ya. Itu istilahnya gentrifikasi istilahnya. Jadi apa istilahnya ada orang luar orang masuk ke kawasan itu orang-orang makin tergeser. Nah, kan di satu sisi mendatangkan banyak manfaat ya, ada muncul lapangan pekerjaan baru, pariwisata, ekonomi itu bagus. Tapi kan yang nggak dipikirkan dulu ketika dia kawasan ini daya dukungnya hanya 1.000 orang, tiba-tiba datang 2.000 orang, 3.000 orang kan makin banyak, makin pusing, makin banyak sampah, makin banyak kebutuhan air. Betul. Masalah baru muncul. Sementara masyarakat di situ misalnya bertani segala macam. Ya masalah lama belum selesai, muncul masalah baru lagi. Kayak dulu mungkin masyarakat hanya sekitar kampung situ ngolah sampahnya mampu mereka bakar aja gitu. Tapi begitu ada wisatawan datang kan makin banyak nih. Terus ada hotel bangun makin banyak. Nah, kejadian kan buang di hutan itu. Karena nggak bisa diselesaikan. Belum lagi air kemarin. Kalau ada 1 bak air kan, kalau kita sendiri mandi kan puas. Kalau 2 orang, nah kalau 3 orang, mulai rebutan. Karena gini kan, mata air dan debit air tidak bertambah. Justru berkurang ya debit air di kawasan ini kan banyak kita sering baca di berita debit air berkurang. Nggak usah jauh-jauh lah di sekitar tempat tinggal kita lah kan. Kita merasakan ini dulu airnya besar sekarang. Jadi dulu sejuk, sekarang udah debit air berkurang, terus mata air ada yang hilang. Di satu sisi kebutuhan makin banyak. Nah, air yang ada pun tercemar. Nah, itu. Jadi makin ruwet. Itu akibat tadi pembangunan itu salah satunya pariwisata. Nah, kayak sekarang misalnya kasus kayak Mandalika. Kan bagus nih kayak Mandalika, pembangunannya bisa mendatangkan investasi. Tentu kesejahteraan harinya kan. Dan itu kita syukuri kan, ada MotoGP, ada MXGP dan sebagainya, itu bagus. Jadi tapi satu sisi kan tadi kebutuhan airnya meningkat. Dari mana airnya kan sekarang yang ngambil air dari Pengge nanti. Yang sementara Pengge selama ini kan untuk kebutuhan irigasi juga. Nah, pasti nanti akan jadi masalah. Ya sekarang kan di Lombok Timur ada penolakan untuk pembangunan proyek pipa air bersih ke selatan. Itu kan bagian yang mau tidak mau ya tidak terlepas dari program pembangunan itu. Nah, itu yang ingin kita kasih masukan bahwa memang di dalam pembangunan ini harus melihat hal yang tadi perintilan kecil itu. Ketika kalau nggak memang dia makanya minor, makanya suaranya nggak terdengar selama ini. Kayak pengembala kerbau kan nggak pernah demo, nggak pernah protes, nggak pernah ngomong. Tapi lama-lama kan tergusur. Nanti kan nggak bisa selfie lagi sama kerbaunya. Padahal itu daya tarik bukan daya tarik tapi kan penghidupannya dia. Coba teman-teman nanti yang sering foto-fotoan sama kerbau dan pengembala kerbau di Selong Belanak yang sore kan keren kan? Pernah Anda merasa bahwa kok makin lama orang itu makin sedikit kerbaunya, yang kedua kok makin jarang lewat. Karena ada kayak teman saya kan ada di selatan juga, dulu kerbaunya banyak, sekarang udah mulai berkurang. Nah, tadi makin susah pakan katanya kan. Pakannya susah. Iya benar sih. Kan pakan nggak bisa dicari di dekat-dekat situ doang. Nggak bisa, dia keliling. Dan keliling itu kan makin dulu kan di jalur sekitar situ ada gitu. Jalur sirkuit itu kan tempat, inget ya, dulu di sirkuit itu kan tempat kubangan banyak, di kerbau banyak kan waktu kita ke Bukit Merese kan. Sekarang kan udah kita lihat. Kerbau tuh butuh berkubang juga dia. Makanya di mana kerbau-kerbau itu? Sebenarnya nih Mas, kalau menurut Mas Fathul nih, sebelum melakukan pembangunan besar itu sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya apa sih? Ya, kalau saya sih membangun manusianya dulu. Ya. Membangun manusianya kan kemarin ini contoh paling kecil aja ya, waktu dulu awal-awal MotoGP, WSB kan ribut soal Marsal itu kan. Ribut-ribut ini. Satu sisi bilang Marsalnya belum siap. Ya, kan pertanyaannya kan sudah tahu akan ada MotoGP, ada mestinya kan sejak awal disiapkan SDM ini. Nah, ini yang harus jadi istilahnya kalau kita mau membangun sesuatu ya harus siapkan SDM-nya dulu. Sehingga ketika SDM-nya sudah siap, masyarakat sekitar ya udah. Jadi ketika ada pembangunan sudah tidak jadi penonton. Tidak jadi penonton. Jadi penonton dan itu mereka kadang-kadang menuntut juga kan. Itu. Apa yang sudah disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi perubahan itu. Perubahan itu gitu. Itu. Iya, kalau secara fisik tempat tinggal segala macam kan bisa lah, tapi manusianya ini loh. Ya kan kita perubahan itu nggak bisa kita tolak kan? Iya, nggak bisa kita tolak. Itu yang paling abadi. Iya, kita nerima tapi kita harus siapkan. Harus siap gitu. Jadi yang membangun ini bukan cuma
sibuk membangun tempat ini, bangun juga nih masyarakatnya gitu. Karena ini juga mereka yang akan menjadi ini kan orang-orang di sekitar situ kan. Ya kan sekarang kan yang udah kelihatan kan ini kan ketika akan membangun kawasan KEK Mandalika dan kawasan wisata lainnya di Lombok kan sudah ada Poltek Park misalnya. Itu kan bagian dari menyiapkan SDM. Tapi kan yang sekarang belum tuh yang SDM yang masyarakat lokal. Yang masyarakat lokalnya itu. Siap nggak? Kata di pengembala kerbau itu siap nggak kehilangan? Kan ada alternatif. Ketika ada ini kan pasti ada yang hilang. Kayak kan dulu di sekitar apa namanya di ujung di kampung Ujung Lau. Ujung Lau mana? Ujung Lau itu sekarang udah nggak ada Ujung Lau itu. udah hilang deh Ujung Lau sama Ibu Nut kan. Nah, itu kan nelayan dulu kan. Nelayan. Sekarang udah nggak bisa ngelaut lagi. Nah, apakah dengan kehilangan pekerjaannya melaut itu apakah bisa diganti dengan pekerjaan lain? Nah, maksud saya seandainya ada perubahan terjadi di kampung halamannya yang begitu cepat dan besar, tapi ketika dia siap kan bisa dia akses pekerjaan baru. Misalnya gini, ini di sini mau dibangun hotel, kamu siap-siap ya. Akan di sini mau kamu cocoknya di mana ya? Ini gitu. Apakah cocoknya di tukang kebun saja, cocoknya jadi manajer kah? Cocoknya jadi begitu pembangunannya jadi dia tinggal masuk gitu loh. Nah, itu yang ideal. Tidak kadang nggak diperhatikan. Kedua juga tadi dampak ikutannya kan kayak tadi kan dampak ikutannya kayak tadi akan muncul kebutuhan air bersih yang banyak. Kebutuhan sampah yang menggunung itu kan harus dipikirkan. Kalau kemarin kan sampahnya hanya 10 hanya 1 karung, sekarang tiba-tiba 10 karung. 10 karung. Sementara setiap hari. Sementara kemampuannya mengolah itu kan hanya 1 karung. Ampun. Ya, soalnya kayak Kota Mataram kan sekarang sering banjir kan, Mataram, Praia. Iya, ini gimana coba Mas? Tadi kan penambahan sampah setiap hari makin bertambah. Mas Fatul kan yang sering ke sana tuh ke siapa namanya tuh? TPA Dasan Kongo ya. Iya, kan gini, di TPA Kebon Kongo kan udah mulai dia mengolah belum 100% kan. Saya di Kota Mataram kan setiap tahun itu setiap hari kan bertambah jumlah sampah. Timbunan, makin banyak penduduk, makin banyak aktivitas ekonomi, itu kan bagus pertumbuhan ekonomi. Tapi kan sampah makin banyak. Sementara armada dan tim untuk melakukan mengatasi orangnya tetap nggak bertambah. Misalnya gini, Mas Haji, ada satu kampung dia timbunan sampahnya 1 truk. Hari ini 1 truk terus bisa diangkut. Rutin bertambah nih. Penduduk, ada usaha baru. Tiba-tiba 1 truk setengah lebih gitu. Tapi truknya 1 dan orangnya cuma segitu terus begitu. Nah, dan itu akan terus nambah gitu. Makanya kan akhirnya banyak sampah yang tidak terangkut. Betul. Dan masyarakat akhirnya buang aja sembarangan. Nah, itu dilema juga Mas. Kan kita jadi masyarakat sudah sadar nih, misalnya udah sadar ya kita kelola sampah, kita datang tukang sampah yang dicampur lagi. Itu salah satunya juga kan, makanya masalahnya tidak sepele, tidak kecil. Itu kelihatannya sepele tapi itu berdampak. Masalah ruwet itu sampah ini gitu. Katanya kan sampah hanya kayak sini kan tinggal sendiri. Sampah saya enggak banyak gitu. Iya. Paling makanya di luar ya kan. Paling seminggu itu sampah saya mungkin hanya segini lah kan. Itu mungkin bungkus buku atau bungkus mie aja kan. Tapi kan kalau udah tadi banyak kalau kampung, di kampung, sama kayak orang naik gunung kan, dulu sampah Rinjani nggak sebanyak ini. Kadang sedikit kita mendaki, saya mendaki pertama kali 2001, nggak banyak sampah kan, sedikit mendaki. Sekarang ribuan. Belum lagi kesadaran, belum semuanya sadar. Nah, numpuk tertinggal di situ terus. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat penting yang sudah harus ada solusinya sebenarnya, maksudnya. Pembangunan itu harusnya diwajibkan punya solusi untuk sampah gitu. Dan air bersih. Sampah, air bersih dan limbah. Dan limbahnya. Limbah ya. Ya ampun. Ini kan supaya tercemar semua, makanya kan ruwet sekali. Makanya di sini tuh udah. Sama kayak sekarang kan belum pernah kita teknologi sudah ada. Kan kita belum pernah berpikir di Lombok ini kan suatu saat akan air makin berkurang kan, yang mata air loh. Ya, kita merasa ya mau tidak mau harus kita olah air sungai ini. Jadi dan harus, nah itu maksud saya Mas Haji, kita harus punya skenario terburuk. Bagaimana kalau tiba-tiba debit air berkurang? Itu apa yang harus kita lakuin? Terus di musim hujan itu air banyak terbuang. Saya kan dipikirkan untuk menampung air itu, mengolahnya. Iya, betul. Kayak di Jakarta kan air sungai udah diolah. Di sini kan kita air sungainya dibuang ke laut aja gitu. Mana kalau hujan langsung banjir lagi. Sama kayak sekarang di Lombok Timur kan dia konfliknya kan Lombok Timur itu karena di masyarakat itu dia ngambil air dari mata air, begini besar pipanya. Ya masyarakat sekitar hutan. Tapi ada proyek pipa dari pusat yang pipanya segede gaban.
Kan masyarakat berpikir, besar sekali pipanya kena, itu konflik. Padahal di situ kan ada program pembangunan bendungan juga, Panaduri. Ya kenapa tidak dimanfaatkan air Panaduri diolah lagi? Harus kita punya untuk skenario itu juga. Harus mulai memikirkan bahwa nanti suatu saat kita harus mengolah air sungai. Supaya air sungainya kualitasnya tidak terlalu buruk-buruk, berarti kan harus mulai mengedukasi supaya jangan mencemari sungai. Betul. Karena ada loh Mas yang saya lihat itu di Selagala, sungai yang dekat Kelenteng itu orang buang apa namanya? Yang sedot WC itu. Iya, di situ sudah buang udah. Astaga. E. coli kan kalau itu kan E. coli tinggi. Iya, E. coli tinggi kan. Itu kaget saya lihat itu. Wah, itu tuh waktu itu saya baru sadar dia buang itu setelah lewat gitu. Kalau belum lewat tuh saya fotoin tuh. Gila, itu kan sungai itu bagus gitu kan. Airnya besar. Iya, airnya besar, jalan gitu kok. Aduh, gila sih. Dan kemarin di Jakarta ya yang ada video yang orang buang itu tuh akhirnya ketahuan. Nah, itu maksud saya dampak-dampak ya aktivitas antropogenik istilahnya. Akhirnya tujuan utamanya, tujuan besarnya ini seperti itu ya. Biar kita tidak merasa baik-baik saja lah intinya. Tidak merasa baik-baik saja. Makanya nanti buku kan ada buku kelanjutannya lagi. Itu fokus pada nanti bencana ekologis. Jadi kita nggak sadar kan makin di Lombok, di Sumbawa kan makin sering bencana banjir, terutama yang banjir, bandang, longsor. Betul. Itu kan karena kita selama tidak merasa baik-baik. Memang apa namanya? Hujan lebat. Iya. Tapi kan dari zaman dulu hujan lebat gitu. Nah, itu kan ada masalah. Sama kayak Kota Mataram kan kok bisa ada banjir? Berarti kan tata kelola. Betul. Drainasenya sama kayak Praia kemarin. Di sini aja. Praia di banjir loh di sini. Ya lu kan Kuta kan. Kuta daerah selatan kan ada kekeringan dulu. Kok tiba-tiba banjir? Nah, makanya itu kita nanti di buku berikutnya saya mengingatkan kembali bahwa ada memang bencana-bencana ekologis. Itu halaman belakang lagi. Apakah ada halaman depannya? Ada banyak juga sih. Halaman depan udah banyak yang tulis, Mas. Halaman depannya udah banyak tulis juga. Udah banyak yang saya juga banyak sih halaman depan pariwisata, tentang tadi halaman depan yang pengelolaan lingkungan udah banyak sih. Yang indah-indah udah banyak banget. Kita simpan khusus bukunya. Tapi ini yang halaman belakangnya aja biar orang ingat dulu lah kan. Iya. Jadi ketika dia nanya, mana dong solusinya? Wah, ada ini buku berikutnya. Ya, saya percayalah Mas Fatul orang yang nggak cuma asal kritik, nggak cuma nyari kesalahan, tapi justru dengan ada bukunya kita, ayo sama-sama kita bergerak nyari. Ya kayak tadi kan kalau di sini kan ada tentang Sembalun, tapi kita ada komunitas di Sembalun juga yang saya juga menunggu tentang Sumbawa nih nanti nih. Siapa tahu saya bisa juga ikut berkontribusi. Nah, Sumbawa mana ada Sumbawa juga. Saya sekarang Sumbawa kan 2 buku rencana Sumbawa ini. Pertama tentang tadi dia akan saya gabung dengan bencana ekologis itu. Yang kedua tentang Sumbawa yang ke halaman depan. Halaman depan, oke. Nanti kita gabung aja nulis supaya bisa melihat perkembangan Sumbawa kan, mendokumentasikan Sumbawa. Betul. Itu yang kita tunggu. Jadi saya ke Pulau Moyo itu tahun berapa? Pertama kali 2015 ya. Pulau Moyo. Ya, makin rusak kondisi. Maksud saya masih punya fotonya di Pulau Moyo. Dulu ada tempat apa istilahnya kayak ada persimpangan itu masih lebat hutannya. Dan saya kemarin ke sana 2020 akhir itu. Sebelum 2020 kayaknya. 2020 akhir 2021 itu udah rusak, makin rusak hutannya. Iya. Beritanya juga tentang hanya 5 tahun jaraknya kan. Dari jarak 5 tahun itu udah kerusakannya makin kelihatan di Pulau Moyo. Dan itu saya saksikan mata kepala sendiri dulu itu. Gila. Orang lagi bersih-bersih lahan. Dan ditawarin lahan. Ditawarin lahan lagi. 5 juta bisa ada 1 hektar katanya lahan. Gila, dikira datang nyari ini ya, nyari lahan. Bersama juga kan yang di daerah kemarin kan di daerah mana yang antara Lunyok itu kan rusak juga. Iya. Itu juga kan dipicu oleh erosi tanah. Erosi dibuat aspal tapi airnya tetap ngalir ya. Kenapa aja ngalir itu ya karena di atas juga rusak juga. Jadi tidak bisa satu sisi kita salahkan. Jadi harus istilahnya ini menjadi tanggung jawab bersama lah. Betul. Jadi pemerintah porsinya apa, masyarakat gitu. apa, pendidik apa porsinya ya. Pendidik bagiannya ya mendidik supaya anak-anak generasi ngasih tahu gitu. Itulah wartawan porsinya ya itu nulisnya mengingatkan gitu kan. Betul. Aduh Mas, waktu kita udah mepet banget ini. Dan saya sebenarnya pengen lanjut lagi gitu. Saya berapa jam kan kita berjam-jam. Tapi nanti penontonnya yang bosan nanti. Iya. Ada lagi nggak Mas 1 menit Mas yang mau disampaikan nih? Kalau menurut saya penting kenapa harus ditulis, mendokumentasikan. Kalau kita bikin video podcast bisa jadi nanti kan
Jadi legacy lah. Ya orang perlu scroll lagi videonya lah, maka itu penting di buku itu supaya dia menjadi abadi dan kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Tadi saya cerita sama Mas Aji kan di Sumbawa saya masih punya dokumentasi bagaimana dulu balap putih yang masih utuh, yang sangat eksotis, yang karena peristiwa kebakaran hilang kan sekarang kan kembali kayaknya nggak seperti dulu lagi. Nah itu kan menjadi dokumentasi yang penting pembelajaran ke depannya. Betul sekali itu. Bagi teman-teman ya Imaji TV nanti biasakan untuk menulis ya apapun. Nggak ada ruginya menulis. Nggak ada ruginya nanti dicetak, dijilid, entah nulis di medsos. Ingat ya, saya juga nulis di handphone, saya nulis juga ya. Iya, nulis di handphone, nulis di Facebook ya, jadi manfaatkan untuk menginformasikan. Dan itu juga melatih diri kita untuk punya kosakata yang baik. Dan ingat ya, kita mengenal Alfred Wasserwas itu kan dia pergi jalan-jalan aja ke Lombok padahal ya. Tapi kemudian dia menjadi buku sejarah. Jadi buku sejarah padahal dia hanya traveling, mungkin travelingnya Mas Aji lebih banyak travelingnya ketimbang betul. Alfred itu kan, Alfred Wasserwas itu. Tetapi karena dia mendokumentasikannya, mencatatnya detail, gitu. Hanya tahu. Dan di situ kita tahu bahwa dulu pernah di Lombok ini banyak namanya Kakatua Jamur Kuning. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Saya belum pernah lihat, belum pernah mendengar Kakatua Jamur Kuning kecuali di Sangkar. Kalau di Pulau Boyo masih ada Pulau Boyo. Iya. Dan itu pun harus dijaga baik-baik sih, karena udah nggak ada kan, udah jarang. Koak aja udah jarang. Itu makanya itu mendokumentasikan hari ini untuk masa yang akan datang. Siapa tahu nanti yang buku di halaman belakang ini, siapa tahu nanti kedepannya dia makin bagus, udah berubah kan? Atau bisa jadi makin jelek kan, tergantung kita. Sama juga ini kan di para penjaga tradisi ini kan banyak beberapa tradisi yang udah jarang sekarang dilakukan. Iya. Yang udah jarang. Siapa tahu nanti setelah ini karena merasa terancam jadi dijaga baik-baik. Kembali ada lagi revitalisasi lagi. Kayak misalnya sini kan nyelamat di laut itu udah jarang sekali saya dengar sekarang, yang besar kan dulu kan besar-besaran. Nah ini pentingnya kita mendokumentasikan supaya menjadi pembelajaran untuk generasi yang akan datang. Makasih banyak Mas Fatul sudah mampir ke sini dan sharing banyak sekali nih informasi-informasi penting dan ilmu-ilmu penting juga yang saya pikir sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan.